Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat planter di seluruh Nusantara, semoga Anda sehat walafiat. Saya akan berbincang sebentar mengenai pengendalian hama dan penyakit atau organisme pengganggu tanaman di perkebunan sawit. Upaya pengendalian OPT tersebut akan berhasil lebih baik apabila secara rutin sebagai planter kita melakukan sistem deteksi dini ya, atau early warning system. Apa itu early warning system atau sistem deteksi dini? Silahkan ikuti tutorial ini secara lengkap, mudah-mudahan membawa manfaat. Ya teman-teman, untuk kegiatan deteksi dini hama ulat memakan daun sawit itu dimulai dari kegiatan briefing ataupun pengarahan kepada tim yang akan bekerja melakukan kegiatan tersebut ya, agar memiliki visi yang sama, cara kerja yang sama. Jadi harus diperkenalkan latar belakang yang membuat adanya serangan ulat api, lalu kaidah-kaidah sensusnya, kriterianya, apa yang harus dilakukan oleh tim masing-masing. Jadi kegiatan selanjutnya berupa pemotongan pelepah sawit yang terserang ulat api dominan ya, di daerah misalkan di sekitar pelepah 17 atau plus minusnya. Lalu pelepah setelah dipotong dibalik ya, dilihat per helai, dari helai ke helai lainnya adanya ulat ataupun telur, bahkan kepompongnya atau kokonnya. Kokonnya kalau tidak ada di daun berarti ada di sekitar piringan. Semua dicatat dalam formulir berikut. Ini kegiatan pelatihan sensus ulat api ya. Lepas setelah dipotong dari tajuk ya, yang dimana serangan dominan situ, diambil satu sampel, dipotong, jatuhkan ke bawah, dibalik ya daunnya, baru dihitung berapa ulatnya. Kalau ada telur, ada ulat ukuran kecil, sedang atau besar, jenisnya apa gitu, nanti diisikan di formulir. Ini sensus memotong pelepah dari atas ya, yang terserang. Kita lihat ada bintik-bintik putih. Kalau kita amati lebih dekat, ternyata telur ulat api yang sudah menetas. Ini anak-anaknya. Terlihat di sana bintik-bintik putih. Setelah kita lihat seksama, ternyata ulat yang baru netas dari telur. Kemudian ini juga ada yang sudah mulai membesar, tapi ini masih kecil sekali, masih sekitar 2-3 mili panjangnya. Jadi waktu sensus, selain kita melihat ulat yang ada di pelepah yang kita ambil, kita juga perlu mengecek keberadaan kokon di piringan ya. Dengan mengorek serasah di sana, biasanya kokonnya terlihat bulat-bulat. Jadi waktu kita ngecek kokon di serasah di bawah pohon di sekitar piringan, terlihat, itu ada seperti ini bentuknya. Nanti dihitung dan dicatat di formulir. Dari pengamatan ulat maupun telurnya dan sebagainya, diidentifikasi ya, apakah mereka masuk kelompok ulat apa jenisnya, kemudian besar kecilnya ukuran ya. Contohnya ini di dalam tabel ini adalah Citronitens itu, kalau di bawah 1 cm panjangnya itu ulat kecil, kalau 1-3 cm ulat sedang, dan ulat besar di atas 3 cm panjangnya. Seperti itu. Demikian juga untuk kalau ada jenis ulat lainnya. Ini adalah jenis yang lain juga sama sebagai pedoman untuk pengelompokan hasil sensus.
Lalu dari hasil sensus kita akan rekap ya, diambil kesimpulan per blok ya. Masuk kriteria apa gitu, sedang atau ringan atau berat serangannya itu. Ini kita harus berpedoman pada adanya ambang batas kritikal, ambang batas kritis atau ambang ekonomi, yang mana ulat-ulat tertentu yang ganas ini, kelompok yang ganas, setoran intens, Tosea asigna, Horfitri itu kalau berat itu di atas 5 ulat per pelepah. 1 sampai 4 adalah sedang, di bawahnya 1 ulat per pelepah ringan. Demikian juga untuk jenis ulat yang lainnya. Dharma Trima itu ringan di bawah 15 ulat per pelepah, 15 sampai 24 sedang, dan di atas 25 ulat per pelepah adalah berat. Jadi apa yang harus dilakukan setelah ditentukan kriteria tersebut? Ya, tindakan yang harus dilakukan jika hasil pengamatan sensus tersebut suatu blok berada di kondisi ringan, maka harus dilakukan monitoring secara visual. Dilakukan monitoring secara visual secara rutin tiap 2 minggu. Ada kontrol ke blok tersebut dari mandor hama penyakit maupun mandor 1, dan Pak Asisten juga harus melihat secara visual rutin di lapangan tiap-tiap blok. Selanjutnya, jika ada serangan masuk kriteria sedang, maka harus dilakukan sensus secara rutin 2 kali sebulan untuk monitoring, dan tetap diklasifikasi masuk ringan, sedang atau berat. Monitor juga perkembangan serangan maupun penurunan atau naik, kemudian adanya kematian ulat secara alami ya, oleh musuh alami itu perlu dipantau. Berikutnya, jika terjadi serangan berat, maka harus dilakukan tindakan pengendalian. Bersamaan pengendalian juga harus dipantau di sensus tetap 2 kali sebulan ya, hasil pengendaliannya tersebut menurun atau sedang atau justru meningkat. Itu harus ada evaluasi hasil cara pengendalian tersebut. Jika menurun itu yang benar yang diharapkan, tetapi kalau sedang tetap ataupun meningkat itu adalah sesuatu yang salah dalam pengendalian. Harus dilakukan perubahan cara pengendalian. Terima kasih Anda telah mengikuti video ini secara lengkap dan semoga mendapat manfaat. Sampai jumpa di video mendatang.